Ya, terima kasih. Selamat datang Bapak Ibu teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali pada hasil Bintek tindak lanjut AKMI tahun 2021 literasi sains level kreatif tentang pembiasan cahaya. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata. Gelombang ini tidak membutuhkan medium untuk merambat hingga dapat melalui ruang hampa. Misalnya saja cahaya matahari yang mampu sampai ke bumi melewati ruang hampa udara di luar angkasa dalam waktu 300 juta meter per sekon. Karena matahari mampu memancarkan gelombang cahaya, maka matahari disebut sumber cahaya. Contoh lain dari sumber cahaya adalah lampu, api, obor, dan lain sebagainya. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Indeks bias mutlak suatu bahan ialah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut. Indeks bias relatif merupakan pembiasan indeks bias dua medium berbeda. Arah pembiasan cahaya yang pertama adalah cahaya mendekati garis normal. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik lebih rapat. Contohnya, cahaya merambat dari udara ke dalam air. Nah, seperti gambar yang tertera di layar. Untuk yang kedua adalah cahaya menjauhi garis normal. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat. Contohnya, cahaya merambat dari dalam air ke udara atau dari kaca ke udara. Pembiasan cahaya tampak seperti gambar berikut. Penerapan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sedotan yang tercelup di dalam air sebagian tampak bengkok. Sedotan yang tercelup dalam air sebagian tampak bengkok. Sedotan yang sebagian besar batangnya tercelup dalam air akan tampak bengkok jika dilihat dari luar. Hal ini disebabkan cahaya datang dari udara kurang rapat menuju air lebih rapat, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Proses pembiasan cahaya berlangsung di dalam gelas sehingga jika dilihat dari luar gelas batang sedotan tampak bengkok karena tidak berada di titik sebenarnya. Garis normal selain sedotan, batang pensil, pulpen, spidol yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air juga akan terlihat bengkok dilihat dari luar gelas. Dasar kolam tampak dangkal. Dasar kolam akan terlihat dangkal bila dilihat dari darat. Hal ini disebabkan cahaya datang dari udara kurang rapat menuju air lebih rapat, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Proses pembiasan cahaya berlangsung di dalam kolam, sehingga yang terlihat dalam dasar kolam merupakan bayangan dasar kolam, bukan dasar kolam yang sesungguhnya. Warna pelangi merupakan salah satu contoh hasil pembiasan udara. Mengapa cahaya putih terdiri dari 7 warna yaitu warna pelangi? Warna pelangi berasal dari sinar matahari yang mengalami pembiasan di atmosfer atau udara bumi. Cahaya matahari adalah gelombang elektromagnetik yang dipancarkan sebagai hasil dari reaksi nuklir yang dibangkitkan energi matahari. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan matahari memiliki aneka warna. Setiap warna berkaitan dengan suatu panjang gelombang cahaya tertentu. Bahkan ada yang warna yang tak terlihat oleh mata manusia, yaitu gelombang cahaya ultraviolet dan inframerah. Dari semua warna yang dipancarkan matahari, warna-warna pelangi merupakan warna yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Ketika cahaya dengan warna-warni pelangi tersebut bercampur jadi satu, maka yang ditangkap oleh mata manusia adalah kesan warna putih. Ketika warna putih itu mengenali benda berwarna hijau misalnya, maka seluruh warna lain diserap benda tersebut, sementara warna hijau dipantulkan.
sehingga mata kita menangkap warna hijau pada benda tersebut. Pelangi terjadi ketika cahaya putih matahari dibiaskan oleh butir-butir air di udara. Berbagai warna cahaya yang berbeda mengalami pembiasan atau pembelokan dengan arah yang berbeda, sehingga masing-masing warna jadi terlihat terpisah. Sebagai hasilnya kita bisa melihat pelangi dengan berbagai warna-warni. Kita dapat membuat pelangi sendiri dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kita dengan alat sederhana. Alat yang pertama adalah cermin, kira-kira seukuran buku kecil, piring untuk diisi air jernih, dan kertas putih untuk menangkap pelangi atau menangkap warna tersebut. Caranya adalah tegakkan cermin dalam piring berisi air sehingga sebagian cermin terbenam di air. Miringkan cermin menghadap matahari sehingga sinar matahari mengenai cermin. Di hadapan cermin taruhlah kertas putih. Tentu saja atur agar kertas putih tidak menutupi sinar matahari yang jauh mengenai cermin. Aturlah sudut kemiringan cermin sebagai bayangan. Aturlah sudut kemiringan cermin supaya bayangan sinar matahari jatuh di kertas putih. Dan kalian akan melihat pelangi pada kertas tersebut. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.